Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 7, yaitu bab 6 Ekologi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia part 2. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Aliran energi. Setiap makhluk hidup memerlukan energi untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Hewan mendapatkan energi dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lainnya. Adapun tumbuhan mendapatkan energi dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Sesuai hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi cahaya dari matahari diubah oleh tumbuhan menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Energi tersebut berpindah ke organisme lainnya melalui proses rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan ya. Ini rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati dan diuraikan oleh dekomposer. Nah, nanti dari dekomposer ini zat-zatnya akan diambil kembali oleh tumbuhan dan begitu seterusnya. Berdasarkan gambar yang tadi, tumbuhan berperan sebagai produsen karena mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Adapun belalang, katak, ular, dan elang disebut konsumen karena mendapatkan makanan dari organisme lainnya. Belalang berperan sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3, dan elang sebagai konsumen 4 atau konsumen puncak. Jika semua makhluk hidup tersebut mati, maka akan diuraikan menjadi senyawa anorganik melalui proses penguraian oleh organisme dekomposer. Contoh dekomposer adalah bakteri dan jamur. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan dalam suatu ekosistem yang membentuk suatu sistem jaringan yang kompleks. Contohnya ini rumput dimakan oleh kelinci, kemudian kelinci dimakan rubah. Rumput dimakan tikus, tikus dimakan rubah, tikus dimakan elang, tikus dimakan burung hantu, tikus dimakan semacam luwak ya. Kemudian rumput dimakan serangga, serangga dimakan katak, katak dimakan luwak, dan luwak dimakan oleh elang, dan seterusnya ya. Ini jaring-jaring makanan. Piramida makanan merupakan piramida yang menggambarkan produsen dan konsumen yang memberikan gambaran jumlah massa zat dan energi. Kita lihat ini tumbuhan atau produsen di dasar piramida ya. Ini berarti jumlahnya paling banyak. Kemudian naik 1 ialah konsumen 1, naik kembali konsumen 2, dan naik kembali konsumen 3, dan seterusnya ya. Jadi semakin ke bawah itu jumlahnya semakin banyak, masanya semakin banyak, dan semakin ke atas jumlah dan masanya semakin sedikit. Daur biogeokimia. Yang pertama adalah siklus air. Ini bisa kita lihat pada gambar. Air ketika panas akan mengalami evaporasi, menguap. Nah, ini uapnya ini nanti akan menjadi awan ya, mengalami kondensasi. Dan nanti setelah awannya berkumpul nanti akan terjadi hujan ya. Nah, nanti tergantung tempatnya. Kalau tempatnya sangat tinggi, biasanya uap airnya akan berubah menjadi es sehingga turun sebagai salju. Ini kemudian salju mencair menjadi air dan turun
ke tempat yang rendah dan kembali lagi ke laut, mengalami evaporasi dan seterusnya ya. Siklusnya selalu berkesinambungan. Nah, seandainya siklus ini terjadi suatu hambatan, nanti bisa terjadi kekeringan atau sebaliknya bisa terjadi banjir ya. Jadi sebenarnya jumlah air di bumi itu tetap ya, hanya siklusnya saja yang biasanya kadang terganggu sehingga menyebabkan kekeringan atau banjir. Yang kedua, siklus karbon dan oksigen. Pertama, fitoplankton. Fitoplankton itu plankton jenis tumbuhan ya. Dan tumbuhan akan menyerap karbon dioksida di udara yang digunakan untuk fotosintesis. Kemudian hasil fotosintesisnya mereka berdua akan mengeluarkan oksigen. Nah, oksigen yang ada nanti digunakan makhluk hidup untuk bernafas ya. Kemudian makhluk hidup ini juga akan menghasilkan CO2 ya. Jadi CO2 dihasilkan oleh hewan, manusia, industri, gunung meletus, dan zooplankton. Zooplankton itu adalah plankton jenis hewan. Kemudian hewan yang mati itu akan menjadi fosil. Fosilnya akan berubah jadi batu bara dan bukan fosil, tetapi sisa-sisa makhluk hidup itu akan berubah jadi batu bara dan minyak bumi, kemudian digunakan oleh industri dan industri ini akan menghasilkan CO2. Begitulah seterusnya ya, siklus ini akan berkelanjutan. Nah, siklus ini harus seimbang. Kalau tidak seimbang, misalkan jumlah produksi oksigen lebih sedikit daripada CO2, nanti lama-kelamaan bumi akan kelebihan CO2 sehingga akan mengakibatkan global warming. Kemudian yang ketiga, siklus nitrogen. Ini pertama, nitrogen di udara akan diikat oleh bakteri fiksasi nitrogen, diikat bakteri di dalam tanah ya, menjadi amonium NH4+. Kemudian akan diolah kembali oleh bakteri nitrifikasi menjadi nitrit dan nitrat. Nah, nitrat yang terbentuk akan digunakan kembali oleh tumbuhan sebagai pupuk ya. Nah, nanti tumbuhan atau hewan yang mati, nanti sisa-sisanya atau bangkainya akan diuraikan oleh dekomposer menjadi amonium dan kembali lagi ke nitrat. Nah, nitrat ada yang sebagian digunakan oleh tumbuhan, ada yang sebagian lagi diolah oleh bakteri denitrifikasi menjadi nitrogen bebas di udara. Dan selanjutnya siklus ini bersinambungan. Keanekaragaman hayati. Indonesia terkenal memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Indonesia memiliki banyak bioma seperti bioma hutan hujan tropis, savana, pantai, dan padang rumput. Hal ini ditunjang oleh lokasi geografis yang terletak di garis ekuator yang menerima cahaya matahari sepanjang tahun dan curah hujan yang tinggi. Hutan hujan tropis di Indonesia terkenal memiliki tumbuhan endemik khas Indonesia. Misalnya bunga Rafflesia arnoldi, meranti, cendana, anggrek tebu, daun payung, damar, dan lainnya. Wallace membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi dua wilayah, yaitu fauna wilayah barat orientalis dan fauna wilayah timur australis. Adapun Weber membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi tiga wilayah, yaitu fauna wilayah barat, peralihan, dan timur. Jadi ini garis Wallace. Ini yang memisahkan Indonesia barat dengan wilayah timur ya. Jadi sebelah barat garis Wallace ini meliputi Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Itu faunanya itu mirip Asia. Kemudian ini garis Weber.
Garis Weber memisahkan antara wilayah timur Indonesia dengan wilayah barat. Wilayah yang terletak di sebelah timur garis Weber, faunanya mirip fauna Australia ya, meliputi Pulau Papua dan Maluku. Kemudian yang di tengah, di antara garis Wallace dan garis Weber, itu merupakan wilayah peralihan, meliputi Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara ya. Oke, lebih spesifiknya kita lihat slide berikut. Wilayah Indonesia yang termasuk ke dalam daerah sebelah barat garis Wallace meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di daerah ini ditemukan berbagai jenis fauna oriental. Jenis-jenis fauna tersebut contohnya ialah gajah, tapir, badak bercula satu, harimau Sumatera, dan orangutan, serta beruang madu. Tipe fauna oriental dicirikan dengan hewan menyusui yang berukuran besar seperti berbagai macam kera. Wilayah Indonesia yang ada di sebelah timur garis Weber memiliki berbagai jenis fauna Australian, yaitu berbagai jenis burung dengan warna bulu yang mencolok. Misalnya kasuari, kakak tua, kanguru pohon, dan kuskus. Mamalia di sebelah timur ini biasanya memiliki ciri-ciri yang identik dengan Australia ya, yaitu jenis marsupial atau hewan yang berkantung. Daerah peralihan adalah daerah di antara dua garis Wallace dan Weber. Disebut juga wilayah Wallacea. Semakin ke timur dari garis Wallace, jumlah fauna oriental semakin berkurang. Sebaliknya, semakin ke barat dari garis Weber, fauna Australian semakin berkurang. Hewan yang ada pada zona peralihan diantaranya adalah anoa, maleo, komodo, dan babi rusa. Bioma. Persebaran flora dan fauna dapat dilihat dari keberadaan biomanya. Bioma adalah suatu wilayah yang memiliki kondisi lingkungan dan kondisi makhluk hidup dengan ciri-ciri yang hampir sama atau mirip. Tentunya bioma yang terbentuk di suatu wilayah pasti berbeda dengan wilayah yang lain. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya iklim, suhu udara, dan curah hujan. Terdapat beberapa tipe bioma di dunia, diantaranya adalah tundra, taiga, hutan gugur, padang rumput, hutan hujan tropis, sabana, dan gurun. Yang pertama, tundra. Bioma tundra terdapat di kutub utara atau Arktik dan meliputi wilayah Kanada, Siberia, Rusia, dan Norwegia. Bioma tundra memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Musim dingin yang panjang, kurang lebih 9 bulan, suhu di bawah titik beku air, dataran tanpa pohon, dan memiliki curah hujan yang sangat rendah. Ini biasanya di kutub utara ya. Faunanya biasanya meliputi penguin atau anjing laut. Yang kedua, taiga. Bioma taiga terdapat di tengah-tengah bioma tundra dan hutan gugur. Meliputi wilayah Skandinavia, Rusia, Siberia, Alaska, dan Kanada. Bioma taiga merupakan bioma dengan wilayah terluas dibandingkan dengan bioma-bioma lainnya. Berikut adalah ciri-ciri bioma taiga. Musim dingin terjadi lebih lama, mengalami 4 musim, tetapi musim gugur dan musim seminya sebentar. Pohonnya berdaun jarum dan memiliki variasi tumbuhan yang sedikit. Contoh tumbuhannya adalah cemara ya, dan contoh hewannya seperti beruang coklat. Ketiga, hutan gugur. Bioma hutan gugur terdapat di daerah yang beriklim sedang, seperti di kawasan Amerika Serikat, Eropa Barat, Asia Timur, dan Chile. Bioma hutan gugur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki tanaman dengan daun yang meranggas pada musim dingin. Terdapat 4 pembagian musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan musim dingin. Hewan-hewan yang ada dalam bioma hutan gugur akan melakukan hibernasi pada musim dingin.
Contoh hewannya seperti tupai. Kemudian padang rumput atau stepa. Stepa merupakan padang rumput yang terletak jauh dari khatulistiwa. Bioma ini dapat ditemukan di wilayah Tiongkok bagian utara, Asia bagian tengah, dan Amerika Utara bagian barat. Stepa memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memiliki kelembaban udara yang sangat rendah, tingkat curah hujan rendah, padang rumput beriklim sedang. Contoh hewannya adalah bison ya, bison dan kuda. Yang kelima, sabana. Sabana merupakan padang rumput yang terletak dekat dengan khatulistiwa. Sabana dapat ditemukan di wilayah Afrika bagian tengah dan selatan, Brasil bagian tengah, sedikit wilayah Australia bagian utara, Nusa Tenggara Timur, serta pantai barat Madagaskar. Bioma sabana memiliki ciri-ciri sebagai berikut: suhu cenderung hangat sepanjang tahun, musim dingin menjadi lebih lama, dan memiliki variasi tumbuhan yang sangat sedikit. Contoh hewannya adalah seperti singa, rusa, dan sebagainya. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah bioma yang selalu menerima guyuran hujan sepanjang tahun dengan curah hujan yang tinggi. Hutan tropis terletak di wilayah tropis dalam garis lintang 23,5 lintang utara hingga 23,5 lintang selatan. Terdapat 3 zona utama hutan tropis, yaitu zona Amerika Selatan, zona Asia Tenggara, dan zona Afrika. Bioma hutan hujan tropis memiliki ciri-ciri sebagai berikut: curah hujan pada hujan tropis sangat tinggi, vegetasi tumbuhan memiliki daun yang lebar dan pohon tinggi yang rapat sehingga terdapat kanopi, dan keanekaragaman hayati fauna dan floranya sangat tinggi. Ini biasanya dicirikan dengan tumbuhan yang berkanopi ya. Hewannya contohnya adalah harimau. Kemudian gurun. Bioma gurun dapat ditemukan di wilayah Afrika Utara, gurun Sahara, Australia, gurun Great Sandy, dan Asia Barat, gurun Gobi. Ciri-ciri bioma gurun antara lain memiliki curah hujan yang sangat rendah, perbedaan suhu pada siang dan malam hari sangat tinggi, tanahnya tandus, memiliki kelembapan udara yang sangat rendah. Contoh hewannya adalah unta, sedangkan contoh tumbuhannya adalah kaktus dan kurma. Rangkuman berbagai macam bioma ini bisa kalian lihat di gambar. Semakin panas suhu dan semakin tinggi curah hujannya, maka biomanya ini hutan hujan tropis. Semakin rendah curah hujan dan semakin garis lintangnya turun, itu adalah gurun ya, semakin panas gurun. Dan ini di puncak dingin itu adalah tundra ya, atau kutub. Jadi kalian bisa memahami segitiga bioma ini ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.